Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti presentasi pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Jannatin Arduha SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pendahuluan fisika zat padat. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan sifat magnet zat padat. Di sini kami beranggotakan 10 orang. Yang pertama ada Bait Serigaluh NIM E1Q022003, Baitul Izzah E1Q022004, Melani Aulia Hatami NIM E1Q022010, Rifki Ripaldi NIM E1Q022016, Ansori dengan NIM E1Q022024, kemudian ada Aprilia Dewi Artika dengan NIM E1Q022001, ada saya sendiri Istiqomah dengan NIM E1Q022009, kemudian ada Ahmad Hardian Isnaini dengan NIM E1Q022020, kemudian ada Ahmad Ramdhani dengan NIM E1Q022021, dan yang terakhir ada Dayangku Putri Zahra dengan NIM E1Q022027. Adapun latar belakang di sini di mana fisika zat padat mempelajari sifat fisik material padat, termasuk struktur atom dan fenomena akibat interaksinya. Nah, salah satu aspek penting adalah sifat magnetik yang berperan dalam teknologi seperti media penyimpanan data, motor listrik, dan juga sensor medan magnet. Sifat magnetik suatu bahan di sini ada beberapa, di mana di antaranya ada diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, dan antiferromagnetik. Yang sifat ini dipengaruhi oleh susunan spin elektron dan struktur kristal. Menurut Wati dan Dewantara 2023 menyebut sifat magnetik yang penting dipahami karena berkaitan erat dengan struktur dasar zat padat. Adapun submateri yang akan dibahas diantara yang pertama suseptibilitas magnetik, diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, dan yang terakhir ada antiferromagnetik. Yang pertama di sini ada suseptibilitas magnetik, di mana suseptibilitas magnetik adalah ukuran kemudahan suatu bahan termagnetisasi oleh medan magnet luar menurut Sirojudin 2010. Vektor magnetisasi sama dengan suseptibilitas magnetik atau XM. Untuk mengetahui identitas medan magnet bisa dengan rumus persamaan vektor M sama dengan XM sama dengan vektor H. Nah, suseptibilitas magnetik dapat diukur pada dua frekuensi, pada frekuensi rendah 470 Hz dan pada frekuensi tinggi 4700 Hz. Nah, selisih dari kedua frekuensi ini disebut suseptibilitas magnetik bergantung frekuensi. Dapat digunakan untuk mengidentifikasi mineral. Nilai suseptibilitas yang berbeda tiap bahan ini menentukan sifat magnetiknya. Adapun sifat-sifat magnetik yang bisa diketahui diantaranya yang pertama diamagnetik, paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, dan ferrimagnetik. Perlu diketahui untuk diamagnetik dan paramagnetik, nilai magnetisasinya dipengaruhi oleh medan magnet luar. Baik, selanjutnya yaitu diamagnetik, di mana diamagnetik merupakan bahan dengan suseptibilitas negatif Xm kurang dari 0, merupakan lemah menolak medan magnet luar. Adapun contohnya yaitu perak, emas, tembaga, dan gas mulia. Selanjutnya yaitu fenomena yaitu arus elektron rata-rata nilainya itu 0, yang merupakan bila diberi medan magnet akan timbul arus berlawanan arah dan akan menimbulkan momen magnetik berlawanan arah. Selanjutnya yaitu teorema Larmor, yaitu elektron berpresesi dengan frekuensi, yaitu omega sama dengan nilai mutlak omega sama dengan E kali nilai mutlak B dibagi 2M. Nah, selanjutnya yaitu presensi Larmor, yaitu yang menghasilkan arus, yang dimana I sama dengan min Z E
kuadrat B per 4πm, yaitu menghasilkan momen magnetik mu m sama dengan I kali A. Selanjutnya yaitu adapun momen magnetik total dengan P kuadrat dan R kuadrat, yaitu rata-rata Rho kuadrat sama dengan 2/3 kali rata-rata R kuadrat. Dan selanjutnya persamaan Langevin klasik, yang dimana Xm sama dengan negatif mu 0 kali N kali Z E kuadrat per 6M kali R kuadrat. Baik, selanjutnya yaitu arah dari diamagnetik. Yang dimana di sini sebelum ada medan magnet, diamagnetik ini memiliki elektron berpasangan dengan spin berlawanan. Nah, sehingga momen magnetiknya saling meniadakan dan tidak menghasilkan medan magnet sendiri. Sedangkan sesudah ada medan magnet, ketika dikenai dengan medan magnet dari luar, bahan dari diamagnetik ini akan mengalami perubahan gerakan elektron yang membentuk medan magnet kecil dengan arah yang berlawanan, sehingga akan menimbulkan gaya tolak terhadap medan dari luar. Berikutnya yaitu contoh soal untuk materi diamagnetik, yang dimana suatu bahan yang konsentrasinya sebesar 3,45 kali 1028 atom per m kubik memiliki banyak atom Z sama dengan 10, berada pada suhu 4 Kelvin. Jika rata-rata jari atom tersebut adalah 0,58 Armstrong, tentukanlah suseptibilitas magnetik bahan tersebut. Di sini diketahui bahwa Z sama dengan 10, T atau suhunya yaitu 4 Kelvin, M sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg, E sama dengan min 1,6 kali 10 min 19 C, R kuadrat sama dengan 0,58 Armstrong diubah ke meter menjadi 0,58 kali 10 pangkat min 10 M. Mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 31 H per M. Yang ditanyakan yaitu suseptibilitas magnetik bahan, yang dimana menggunakan rumus suseptibilitas sama dengan min mu 0 kali N kali ZE kuadrat per NM kali R kuadrat, yang dimana suseptibilitas magnetik sama dengan min 4pi kali 10 min 7 kali 3,45 kali 10 pangkat 28 kali 10 lalu dikalikan min 1,6 kali 10 min 19 per kuadrat bagi 6 kali 9,11 kali 10 pangkat min 31 lalu dikalikan 0,58 kali 10 pangkat min 10 kuadrat lalu menghasilkan suseptibilitas magnetik yaitu min 6,83 kali 10 pangkat min 6. Oke, selanjutnya itu paramagnetik. Di sini ada 3 poin yang kita ambil. Yang pertama itu bahan paramagnetik memiliki magnetisasi searah medan magnet eksternal dengan suseptibilitas magnetik positif. Dan ini terjadi pada atom atau molekul dengan elektron yang tidak berpasangan seperti Mn2+, Gd2+, U4+, logam O2, NO, dan senyawa halida alkali. Magnetisasi tidak permanen dan akan hilang apabila medan magnetnya dihilangkan. Konsep dasar yang kita pahami dari paramagnetik ini, dipol magnetik sejajar dengan medan magnet yang disimbolkan oleh B. Tapi gangguan termal atau panas menolak penyajaran sempurna. Gaya torsi dari medan magnet bekerja untuk menyelaraskan momen magnetik mikro m dengan arah medan. Maksudnya di sini dipol magnetik dia itu sejajar dengan medan magnet, tetapi mengalami gangguan apabila ada panas yang mempengaruhinya. Kemudian gaya torsi dari medan magnetnya bekerja untuk menyelaraskan momen magnetiknya.
Dengan adanya gaya torsi ini, medan magnet yang bekerja itu bisa menyelaraskan momen magnetiknya dengan arah medan magnet. Oke, selanjutnya yaitu kita mau melihat keadaan di mana sebelum ada medan magnet dan sesudah ada medan magnet. Di sini sebelum medan magnet, momen magnetik atom yang ditunjukkan oleh panah itu acak, tidak ada arah dominan dan saling meniadakan, tidak terbentuk magnetisasi makroskopik. Ini merupakan salah satu keadaan alami bahan paramagnetik tanpa medan luar. Kemudian di sini ada yang sesudah medan magnet. Bisa dilihat arah-arah momen magnetiknya itu searah dengan medan magnet luar. Tidak sepenuhnya sejajar tapi cenderung mengikuti arah medan. Akibatnya terbentuk magnetisasi lemah dan sementara. Ketika medan magnet dihilangkan, momen akan kembali acak seperti sebelum adanya medan magnet. Oke, selanjutnya yaitu Kang Epin mengasumsikan bahwa atom memiliki momen-momen magnetik permanen dan interaksi antar dipol dapat diabaikan. Kemudian, energi potensial masing-masing dipol didapatkan dari persamaan E sama dengan min mu m dot B sama dengan mu m B cos theta. Kemudian di sini ada distribusi probabilitas arah dipol. Dalam mekanika statistik dapat didapatkan dari persamaan dn alfa E mu B cos theta per kt dw sama dengan ke mu B cos theta per kt 2pi sin theta d theta. Ini merupakan persamaan dari probabilitas arah dipol, distribusi probabilitas arah dipol dalam mekanika statistik. Selanjutnya itu ada komponen momen magnetik rata-rata. Biasanya didapatkan dari persamaan M sama dengan N mu M dalam kurung Choch X min 1 per X, dengan X sama dengan mu M B per B, dan L terhadap X sama dengan Choch X min 1 per X. Mungkin hanya itu dari saya, bakalan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian. Nah, selanjutnya untuk medan lemah dan suhu tinggi yaitu X mendekati 1, fungsi Langevin-nya itu Lx mendekati X per 3, maka untuk magnetisasinya itu M mendekati N mu M kuadrat B per 3 KT. Nah, suspestibilitas magnetiknya itu Xm per mu 0 N mu M kuadrat per 3 KT. Suspestibilitas berbanding terbalik dengan temperaturnya. Bisa dilihat dari grafik yang ada di samping. Nah, selanjutnya untuk medan kuat atau suhunya rendah, Lx mendekati 1 dengan rumus M sama dengan N kali mu M sama dengan Ms. Nah, semua dipol sejajar sempurna dengan medan magnetisasi jenuh. Nah, untuk persamaan suspestibilitas dengan konstanta Curie, Xm sama dengan Cm, Xm sama dengan C per M, atau C sama dengan mu 0 N kali mu M kuadrat per 3K. Materi selanjutnya yaitu materi tentang bahan ferromagnetik. Ferromagnetik adalah sifat magnetik khas dari suatu bahan seperti besi, kobalt, nikel, serta senyawa seperti gadolinium dan dysprosium. Bahan-bahan ini memiliki suseptibilitas magnetik yang sangat besar dan positif. Artinya, bahan ferromagnetik itu dapat mengalami magnetisasi secara spontan, yaitu dapat menjadi medan magnet tanpa medan eksternal jika suhu di bawah temperatur Curie. Teori Weiss menyatakan bahwa bahan ferromagnetik terdiri dari domain magnetik di mana momen atom sejajar. Saat belum termagnetisasi, arah domain acak dengan medan total 0. Ketika diberi medan atau suhu sesuai,
maka domain akan sejajar, muncul magnetisasi makroskopik. Di dalam bahan ferromagnetik terdapat medan molekul internal He sama dengan lambda M, sehingga medan efektifnya sebesar H plus lambda M. Sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai ferromagnetik. Dan pada slide ini, kita bisa melihat visualisasi dari sifat uniknya. Mari kita perhatikan gambar di sebelah kiri, yang menunjukkan kondisi bahan ferromagnetik. Sebelum adanya medan magnet dari luar, bahan ferromagnetik terdiri dari area-area kecil yang disebut domain magnetik. Di dalam setiap domain ini, momen-momen magnetik atomnya sudah sejajar dan searah. Namun, arah dari masing-masing domain ini masih acak, sehingga medan magnet total dari bahan ini adalah nol karena saling meniadakan. Sekarang, lihatlah gambar di sebelah kanan. Ini adalah kondisi sesudah medan magnet luar diterapkan. Ketika medan magnet luar diberikan, domain-domain yang tadinya acak akan mulai bergerak dan berputar untuk mensejajarkan dirinya dengan arah medan magnet tersebut. Proses penyejajaran domain inilah yang menjadi kunci. Semakin banyak domain yang berhasil sejajar, maka semakin kuat pula medan magnet yang dihasilkan oleh bahan ferromagnetik itu sendiri. Inilah mengapa bahan ferromagnetik dapat ditarik dengan sangat kuat oleh magnet dan bahkan bisa dibuat menjadi magnet permanen. Penjelasan visual tadi membawa kita pada slide berikutnya, di mana kita akan melihat bagaimana sifat ferromagnetik ini dijelaskan secara kuantitatif dan apa saja aplikasinya. Di bagian atas, kita melihat hukum Curie-Weiss yang dinyatakan dengan rumus Xm sama dengan C per T min Tc. Hukum ini sangat penting karena menjelaskan hubungan antara suseptibilitas magnetik atau Xm, sebuah bahan ferromagnetik dengan temperaturnya atau T. Di sini Tc adalah temperatur Curie, yaitu suhu kritis. Jika suhu bahan berada di atas temperatur Curie, sifat ferromagnetiknya akan hilang dan ia akan berubah menjadi paramagnetik. Sebagai contoh, perhitungan yang ada. Jika sebuah bahan memiliki konstanta Curie sebesar 4,7 berada pada suhu T 78 Kelvin dan temperatur Curie-nya adalah 70 Kelvin, maka suseptibilitasnya adalah 0,59. Hasil positif yang cukup besar ini menunjukkan bahwa pada suhu tersebut, bahan ini masih bersifat ferromagnetik, kuat karena suhunya masih berada sedikit di atas temperatur Curie. Terakhir, di bagian bawah ini, kita bisa melihat betapa vitalnya ferromagnetisme dalam teknologi. Aplikasinya sangat luas, mencakup magnet permanen yang kita temukan di berbagai perangkat penyimpanan data seperti pada hard disk, serta menjadi komponen inti pada transformator dan motor listrik. Semua aplikasi ini dimungkinkan untuk kemampuan unik bahan ferromagnetik untuk menghasilkan magnetisasi yang kuat dan bertahan lama. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait dengan antiferromagnetik, yang dimana antiferromagnetik itu merupakan suatu bahan dengan suseptibilitas positif rendah pada semua suhu. Kemudian, spin atom-atom dalam bahan ini itu saling berlawanan arah atau sering kita sebut sebagai antiparalel. Kemudian pada temperatur rendah, magnetisasi sistemnya itu sangat kecil sehingga suseptibilitasnya itu mencapai maksimum pada temperatur nil atau Tn. Kemudian jika suhunya itu lebih besar daripada temperatur nilnya, maka bahannya itu akan bersifat atau akan berubah menjadi paramagnetik. Adapun contoh bahan-bahan antiferromagnetik adalah oksida, sulfida, dan juga klorida, di mana bahan jenis antiferromagnetik ini memiliki dipol dengan momen yang sama besar, tetapi dipol-dipol dalam bahan arahnya berselang-seling berlawanan arah satu sama lain. Tadi sudah saya jelaskan bahwa antiferromagnetik itu dapat diamati pada saat bahan berada di bawah temperatur nil, yang dimana sebuah aproksimasi untuk menghitung temperatur nil yaitu dengan menggunakan hubungan Tn sama dengan mu kali N pangkat C, yang dimana C itu adalah nilai yang sama yang ditunjukkan oleh C sama dengan mu 0 kali N kali mu kuadrat M.
Baik, selanjutnya kasus-kasus dari anti ferromagnetik. Yang kasus pertama terkait dengan medan magnet tegak lurus spin. Kita anggap bahwa M sama dengan mutlak MA sama dengan mutlak MB. Maka kerapatan energi dalam sistem akibat adanya medan magnet sebesar H tegak lurus adalah U sama dengan mendekati min mu M kali M kuadrat dalam kurung 1 min setengah kali 2 psi kuadrat min 2 mu 0 H tegak lurus kali M psi. Kemudian pada energi minimum mu 0 kali H tegak lurus per 2 mu M kali M. Maka XM tegak lurus sama dengan 2 M psi per mu 0 H tegak lurus sama dengan 1 per mu M. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan anti ferromagnetik yang dimana pada kasus 2 terkait dengan medan magnet yang sejajar pada spin. Yang dimana pada 0K untuk medan magnetnya itu sama dengan 0, yang dimana saat suhunya meningkat maka spinnya itu dapat terganggu dan susceptibilitasnya bertambah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada grafik kebergantungan susceptibilitas terhadap suhu, yang dimana teman-teman bisa lihat ini menunjukkan perbedaan pada tabel tersebut, yang dimana di sini ada berbagai macam grafik. Yang pertama itu grafik ferromagnetik yang dimana susceptibilitasnya bisa teman-teman lihat, yang kedua ferromagnetik, dan yang terakhir anti ferromagnetik. Selanjutnya di sini pada slide selanjutnya di mana bisa teman-teman lihat bentuk dari anti ferromagnetik sebelum dan sesudah diberi medan magnet. Nah, di sini ada keterangan sebelum diberi medan magnet. Sebelum ada atau sebelum diberi medan magnet, yang dimana momen magnetik dari atom tetangga berlawanan arah dan sama besar sehingga saling meniadakan, dan tidak ada medan magnetik yang bersih karena semua momen saling membatalkan secara sempurna, maka tidak ada magnetiasi total yang biasa dirasakan dari luar. Nah, sedangkan setelah diberi medan magnet atau sudah adanya medan magnet, kondisinya itu masih tetap meniadakan satu sama lain, jadi tidak muncul momen magnetik secara bersih, dan medan eksternal hampir tidak berpengaruh, dan bahkan dengan medan luar magnetisasi total tetap hampir nol, yang dimana bisa teman-teman lihat pada momennya itu. Dan karena spin tidak mau berubah arah, hal ini membuat bahan-bahan anti ferromagnetik tampak tidak bereaksi atau tetap terhadap medan magnet. Nah, bisa teman-teman lihat bisa teman-teman lihat untuk setelah dan sebelum diberi medan magnet tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulan, yang dimana kesimpulannya adalah susceptibilitas magnetik ini menunjukkan seberapa kuat bahan merespon medan magnet eksternal. Nah, diamagnetik ini menolak medan magnet lemah yang terjadi pada suatu bahan, sedangkan pada paramagnetik menarik lemah medan magnet yang dimana momen sejajar mengikuti hukum Curie. Yang selanjutnya, ferromagnetik ini merupakan momen sejajar permanen yang menghasilkan magnetisasi kuat memiliki temperatur Curie. Sedangkan anti ferromagnetik ini yang dimana momen sejajar berlawanan arah atau netral, yang dimana itu berubah menjadi paramagnetik di atas temperatur nil. Sedangkan untuk sifat magnetik ini dipengaruhi oleh konfigurasi elektron, interaksi spin, dan suhu. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.